Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada tim dari Minikinis dan Kodis yang di moderator dalam event webinar Zero Waste Baby bersama narasumber kita yang keren banget, yaitu Bunda Kenny Lestari Vernon. Namun sebelumnya saya ingin menyapa bunda-bunda nih peserta di webinar ini. Selamat siang Bunda, selamat siang semuanya. Mohon maaf ya, agak menunggu tadi ada kendala teknis sebentar ini. Alhamdulillah kita sudah bisa mulai. Yang saya hormati Bunda Kenny, yang saya hormati tim Minikinis Kodis dan seluruh hadirin peserta webinar yang saya hormati dan saya sayangi. Saya merasa sangat bahagia sekali karena alhamdulillah pada siang hari ini saya beruntung ketemu dengan mama-mama keren, bunda-bunda hebat di sini. Saya yakin bunda-bunda di sini pasti punya banyak kesibukan ya di siang hari ini ya. Ini sepertinya jam istirahat ya Bun ya. Tapi itulah Bunda keren semua karena pada siang hari ini Bunda bisa menyempatkan untuk mengikuti webinar siang bersama Bunda Kenny. Narasumber kita ini insya Allah yang salah satu Bunda ya yang menginspirasi kita karena beliau ini sejak tahun 2018 hingga sekarang 2001 beliau ini, Bunda Kenny ini menjadi aktif di komunitas, founder Titi Cerdas, di co-founder Bogor Zero Waste. Beliau juga aktif di Community Development Zero Waste Indonesia. Wah, keren sekali ini, Bun. Beliau juga mengikuti banyak event, seperti dari composing Toyota Women Friday Economically Smart, environmentally conscious oleh Toyota Indonesia, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman ini dari Bunda Kenny bagaimana kita bisa jadi pembelajar hidup yang minim sampah meskipun kita punya baby, meskipun kita punya banyak kesibukan. Dan langsung saja tak perlu berlama-lama, acara inti yang paling tak tunggu yaitu sesi sharing dari Bunda Kenny. Kepada Bunda Kenny kami persilahkan untuk memulai sharing tentang Zero Waste Baby. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bunda Kenny. Terima kasih. Silahkan Bunda Kenny. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Chani Lestari Vernon, tapi teman-teman bisa panggil aku Chani aja. Aku dari perwakilan ZES Indonesia. Aku di ZES Indonesia itu sebagai Community Development. Jadi memang yang bagiannya cuap-cuap kayak gini, padahal sebenarnya masih minim banget sih ilmunya. Masih harus belajar, apalagi dari ibu-ibu hebat yang ada di sini. Sebelumnya aku bilang makasih dulu udah mau hadir di sini, mau menampakkan wujudnya di sini sambil ada yang ngomong anak, ada yang gendong anak, ada yang boboin anak. Terima kasih banyak. Jujur aku juga anakku 2 dan sudah tidur semua, sudah aman. Jadi alhamdulillah kita bisa lanjut. Oke. Tema materi kita hari ini adalah tentang Zero Waste Baby. Nah, tapi aku menggarisbawahi untuk para ibunya agar bisa menjadi wanita berdaya sehingga bumi terjaga. Maksudnya apa ya? Yuk kita lanjut. Nah, ini aku tadi ya. Aku dari 2018 memang lebih concern untuk hidup berkesadaran bagaimana dampak segala aktivitas kita itu berdampak sama lingkungan, baik itu skalanya kecil maupun skalanya sangat besar. Dan apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan ternyata memiliki dampak bagi lingkungan. Gitu. Nah, ini aku kenalin juga tentang Zero Waste Indonesia, yaitu One Stop Solution Platform yang memang terfokus untuk menjadi wadah kita belajar bagaimana hidup minim sampah. Dan kita ini komunitas yang berbasisnya online, jadi sebelum pandemi pun dari 2018 kita udah bersinkronisasi atau bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman komunitas itu dengan cara online. Gitu. Dan kami di sini inginnya sih menjadi sebuah lingkaran yang saling mendukung, karena yang namanya Zero Waste itu adalah proses seumur hidup, teman-teman. Nggak ada yang namanya expert, nggak ada yang namanya lebih lihai, lebih ahli, tapi memang ini perjalanan hidup kita sama-sama bagaimana terus bisa sadar dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, prinsip kami 3C, informasi, edukasi, dan juga kolaborasi. Nah, ini kampanye kami dari tahun 2018. Dari tahun 2018 kita coba untuk menantang teman-teman publik itu bagaimana mereka melakukan hal-hal sederhana dengan Zero Waste ID 31 days, atau dengan kata lain selama sebulan itu kita mencoba hal-hal sederhana, satu aja, untuk kemudian dilanjutkan selama 1 bulan. Kemudian tahun 2019-nya kita coba kick off yang namanya tukar baju. Jadi di sini kampanye di mana yang namanya fashion itu sangat cepat sekali berubah, sangat cepat sekali untuk
naik turunnya. Kemudian kita coba kalau misalnya punya baju tuh nggak harus baru, tapi coba tukeran sama orang lain yang mungkin style sama, yang mungkin memiliki minat yang sama, siapa tahu menemukan style yang baru dengan baju yang tidak baru gitu. Jadi di situ kita bisa lihat bagaimana antusiasme masyarakat me, apa, me, menanggapi tukar baju ini gitu. Kemudian tahun 2020 kita concern untuk habiskan makananmu karena kami sadar bahwa yang namanya sampah sisa makanan itu sangat besar dan pengaruhnya juga berdampak cukup signifikan bagi lingkungan. Nah, 2021 kita concern untuk mengambil tema kelola sampah atau kelola limbah masker medis yang teman-teman kita sekarang lagi pandemi gini, kita harus, apalagi kemarin yang sempat ada varian Delta, kita harus pakai 2 masker kan ya. Dan itu mau nggak mau kita jadi punya masker medis, dan itu harus gimana caranya kita tuh mengelola dengan sangat bijak, nggak cuma habis pakai tapi kemudian disimpan atau nggak dibuang, tapi kita lebih bijak karena siapa tahu virus yang menempel di masker medis itu membawa virus yang berbahaya untuk orang lain gitu. Oke. Oke. Kita aku di sini ada 3. Ayo kita nyalain kameranya. Terima kasih udah nyalain kameranya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kuis atau misalnya moderator mempersilahkan untuk speak up, teman-teman silahkan, jangan segan untuk mengeluarkan idenya, dan terakhir dan nyalakan pikiran. Karena ini kita namanya diskusi, silahkan teman-teman terbuka aja untuk menyanggah atau misalnya bertanya lebih lanjut, lebih detail gitu ya. Nah, yuk pemanasan dulu. Nah, siapin jarinya di keyboard ya, karena ada pertanyaan dari aku yang semoga bisa teman-teman jawab. Oke. Nah, menurut teman-teman, isu lingkungan apa yang sangat erat kaitannya dengan sosok ibu atau perempuan? Silakan dijawab ya. Aku kasih 30 detik deh. Silakan diketik aja di keyboard ya, di chat ya. Popok sekali pakai sama popok. Pampers, botol susu, isu popok, iya. Ayo kita coba berpikir di luar the box, kotak, bahwa kita ini seorang ibu kemudian anak harus pakai pampers, karena yang namanya isu lingkungan itu memang luas banget sih. Iya, plastik, pospak, plastik, sampah rumah tangga. Oke, pembalut. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah menjawab ya, Masya Allah. Berarti at least teman-teman di sini semua tuh udah sadar gitu bahwa bumi kita tuh lagi nggak baik-baik aja, dan harus ada perubahan yang segera kita lakukan. Nah, tapi aku di sini izin ya teman-teman ya untuk kita lebih menggali lebih dalam apa aja sih yang terjadi pada bumi ini, terus kemudian kaitannya apa sih dengan dengan lingkup kita sebagai ibu atau perempuan, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan peran untuk menjadikan bumi ini menjadi lebih baik. Nah, karena there will be no solution if there are no problems. Maksudnya kita tuh nggak akan nemuin solusi kalau kita nggak nemuin masalahnya itu apa. Ya kan, sesimpel itu ya. Tapi kadang-kadang tuh kita, ya aku pengen deh hidup minim sampah, tapi apa ya, kenapa ya? Nah, itu kita nggak bakalan bisa lebih tegas, kita nggak bisa konsisten dengan komitmen kita kalau kita sendiri nggak tahu masalahnya itu apa. Nah, gitu. Jadi di sini kita coba gali dulu, semoga dengan kita menggali masalahnya, kita bisa lebih yakin akan keputusan atau alasan yang kita buat. Nah, sebelumnya topik kita hari ini, yang pertama adalah aku ingin meyakinkan bahwa seorang ibu itu adalah ibu yang selalu utuh. Kemudian kita akan bahas ibu dan lingkungan, kemudian ada langkah sederhana seorang ibu, dan yang terakhir adalah mari berdaya bersama. Nah, ini, ibu sumber cinta yang utuh. Aku sih ya, kalau aku pribadi kalau ngomongin soal ibu tuh langsung melo gitu loh teman-teman. Karena aku bisa ngeliat sendiri bagaimana survivalnya atau bagaimana perjuangannya, dan juga di balik perjuangan itu ada ketulusannya untuk meyakinkan kita anak-anaknya tuh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak gitu dibandingkan kehidupan beliau gitu. Dan di balik ketangguhannya, di balik cintanya yang tulus, itu semuanya itu dilakukan dengan utuh gitu. Maksudnya walaupun misalnya di pikirannya pasti hektik ya, namanya juga perempuan dan ibu pasti multitasking, kadang-kadang ngebul gitu kalau bahasa Sunda ya. Tapi however, ibu tuh selalu punya cara untuk menyelesaikan yang menjadi tujuannya.
Dan itulah yang kita dapatkan, sebuah cinta yang utuh. Teman-teman setuju nggak ya? Oke, kenapa utuh nih kayak tadi aku ceritain gitu, karena ibu harus belanja, ibu harus masak, ibu harus beres rumah, tapi di sisi lain juga pengen me time, mungkin dengan jalan-jalan atau dengan apa namanya, nyalon atau dengan belanja atau window shopping doang di online shopping gitu. Terus juga harus bisnis, mungkin yang punya bisnis gitu. Tapi ya tadi hebatnya ibu atau perempuan itu bisa multitasking dan semua itu beres. Tapi teman-teman sadar nggak sih, di tengah kesibukan saat ini ya, kita tuh kayak lagi nyiapin satu masalah untuk masa depan anak cucu kita. Nah, yang tadi teman-teman udah sebutin tuh kan, yang popok, yang plastik, yang sampah makanan, itu tuh menjadi salah satu atau menjadi sekian masalah yang memang kita siapkan untuk anak cucu kita. Tapi gambarnya kayak apa ya? Nah, ini skala besarnya, teman-teman mungkin agak apa ya, agak sadar gitu, agak ngeh dengan keadaan kondisi alam kita yang makin gak nentu. Kadang-kadang sekarang udah bulan apa? Udah bulan Oktober, harusnya kan kita udah mulai masuk masa-masa hujan ya, ber kan hujan tuh. Tapi ada satu tempat yang panas terus, bahkan panas itu ekstrim sekali. Atau ada yang hujan terus nggak beres-beres sampai kayak akhirnya banjir. Dan itu tuh ternyata ada yang namanya climate change atau perubahan iklim. Nah, sampai ini ada, kita bisa baca di sebelah kanan tuh, waktu di Eropa kemarin bulan Juli itu, jadi ada satu kota namanya Brussels itu, mereka tuh nggak pernah sama sekali banjir, tapi pada bulan Juli itu mereka bisa banjirop, dan itu yang terburuk gitu. Jadi kita kadang-kadang merasa aman karena kita nggak pernah mengalami satu bencana alam yang begitu berarti gitu, kayak misalnya hujan atau banjir, tapi kita nggak pernah mengira bahwa ternyata itu tuh lagi nunggu waktu aja. Alam tuh lagi menunggu waktu aja untuk mungkin menyapa kita gitu, dalam skala kecil ataupun skala lebih besar gitu. Dan ini tuh memang terjadi teman-teman gitu. Oke, nah ini fakta-fakta yang dekat kita, yaitu yang tadi apa namanya, sungai udah tercemar di mana-mana dengan sampah-sampah, yang plastik lah, yang popok lah, yang pampers, yang pembalut lah, sampai ada kasur juga kan ya ada di sungai. Terus jadi semua sungai di Indonesia itu udah nggak ada lagi yang bersih, apalagi yang udah menuju perkotaan. Itu menjadi masalah karena sungai-sungai yang di kota itu kan akan mengalir ke laut. Nah, gimana kelanjutannya tuh? Kemudian ya pastinya akan mempengaruhi kehidupan biota-biota laut ya, biota-biota airnya juga. Kemudian yang plastiknya juga, yang namanya plastik susah sekali untuk terurai, hampir 500 tahun karena baru bisa terurainya gitu. Kemudian lagi-lagi itu mengotori sungai, belum lagi limbah makanan, limbah sisa makanan kita itu yang mencapai 48 juta ton per tahun secara akumulatif ya. Dan kalau misalnya nih 48 juta ton ini bisa kita manfaatkan, bisa kita alihkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, sebenarnya sejumlah ini tuh bisa sangat mampu untuk mengcover atau memberi makan setara dengan jumlah orang yang berada di ekonomi bawah. Jadi 44 juta ini sama dengan jumlah penduduk ekonomi bawah. Kebayangkan? Jadi ternyata dari sampah makanan doang itu kita bisa menghemat sekian triliun dan bisa memberi makanan yang lebih layak untuk masyarakat yang sebenarnya bisa mendapatkan makanan yang lebih layak. Tuh, jadi kemarin kan ada berita sampah fashion untuk di Ghana. Iya benar, aku juga nonton itu Kak Dina. Makasih loh udah ngasih insight. Nah, jadi one thing atau one day aku tuh ngerasa seharusnya yang kita konsumsi itu tidak merugikan pihak lain. Setuju nggak sih? Karena nih, ini teman-teman tahu nggak ini aku memberikan gambar di mana? Boleh di chat box. Report, berarti Rian ya, Papua. Ada lagi? Ayo, Kalimantan. Terima kasih Kak Uril. Bunda Uril, Bunda Uril. Ada lagi? Ya, benar kata Bunda Ulis, Ariel, Juni, dan ya Siti Fatimah dan teman-teman yang juga di Kalimantan. Betul, ini adalah Kalimantan yang dimana ini hutan tropis, hutan hujan tropis kita yang dibabat oleh perusahaan kelapa sawit. Yang dimana kelapa sawit Indonesia itu merupakan kelapa sawit terbesar ya di Asia Tenggara. Tapi untuk kemana? Untuk ekspor. Maksudnya Indonesia sendiri itu cuma dapat berapa persennya gitu. However, ini memberikan kita gambaran bahwa yang kita konsumsi sehari-hari, sampo,
minyak, sabun, mentega, dan semua yang kita gunakan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ternyata memberi dampak yang sangat signifikan bagi lingkungan hidup Indonesia dan juga dunia. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Kita next ya. Nah, ini ada games lagi, bukan games sih. Kita ganti pertanyaannya. Ini adalah sesuatu yang dekat dan familiar, tapi udah nggak relevan lagi saat ini. Kira-kira apa? Sampah? Ya, sampah dipanjangin mungkin sampahnya apa gitu. Nah, aku sedikit senangnya ada yang benar nih. Mbak Francisca Tutunuki, betul. Aku langsung jawab, buanglah sampah pada tempatnya. Betul sekali. Karena sampai saat ini, ya terima kasih sudah menjawab, terima kasih. Atau saat ini nih, lanjut lagi ya. Ini adalah siklus di mana kita memperlakukan sampah kita. Simpan, kumpul, pindah, buang. Nah, kira-kira susunannya gimana nih kata teman-teman yang benar? Saat ini ya. Apakah buang dulu, atau dikumpulin dulu, atau simpan dulu, atau pindah dulu? Ayo. Dari kata-kata ini ya, dari kata-kata yang ada di layar ya, apakah pindah dulu, buang dulu, kumpul dulu, simpan dulu, atau apa dulu nih? Disusun. Apakah buang, kumpul, simpan, pindah, atau simpan, pindah, buang, kumpul, atau apa dulu? Nah, buang, kumpul, simpan, pindah, betul. Ya, kumpul, simpan, pindah, buang. Dipilah dari dalam buang. Apa lagi nih? Pindah, kumpul, buang. Ya, kumpul, pilah, simpan, buang. Yang benar adalah simpan. Habis disimpan, kita kumpulin di tempat sampah kan, lalu kita buang ke depan rumah, kemudian ternyata tidak berakhir, tapi pindah ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA, yang kemudian kita nggak tahu jadi apa. Ya nggak sih? Jadi kebiasaan kita nih saat ini, kebiasaan masyarakat kebanyakan adalah menyimpan dulu sampahnya di tempat sampah, sampai kumpul dulu kan, sampai banyak tuh. Nah, benar tak? Kumpul sampai penuh tempat sampahnya, kemudian diikat, terus dibuang ke depan, iya betul, ke tempat sampah depan, dan akhirnya sama petugas kebersihan ada yang memindahkannya dari tempat sampah kita menuju ke tempat pembuangan sampah sementara kah atau tempat pembuangan sampah akhir, yang kemudian betul ke TPA. Yang ternyata ya kalimat tersebut memicu kita terbiasa menggunakan sesuatu dalam waktu yang singkat. Ya nggak sih, kayak ya udah pakai, buang, pakai, selesai, habis, buang. Kita nggak mikirin lagi, ya udah sih nggak usah di repot-repot cuci dulu lah, nggak usah repot-repot disimpan terus mau dibikinin apa dulu gitu. Enggak. Tapi kita terbiasa untuk ya udah beli, pakai, makan, habis, buang. Minim kebersihan jelas, karena kita nggak usah repot-repot ngebersihin. Nah itu termasuk juga dengan sampah popok bayi ataupun pembalut perempuan. Yang dimana faktanya saat ini masih banyak yang membuang sampah pampers atau popok itu dan juga pembalut itu tanpa dicuci dulu. Berarti kan kebayang ya, aku sih langsung bayangin, berarti di tempat pembuangan akhirnya itu para pemulung itu, para petugas kebersihan yang sangat jasa itu, mereka akan mengobrak-ngabrik sampah kita dan kemudian sambil membaukan ataupun terkena kotoran dari kita. Sedih. Tapi ya udah. Oke, kemudian terakhir adalah mengelak bertanggung jawab. Nah, ini yang menurutku ini cukup krusial karena kita terbiasa untuk membuang ke tempat sampah di depan rumah kita, kemudian itu diangkut sama petugas kebersihan, kita akhirnya ya udah, kan kita udah bayar. Kan ya udah sih itu yang tugasnya gitu. Atau istilah lainnya adalah kan berbagi rezeki. Tapi enggak gitu. Tapi seharusnya kita tuh memanusiakan manusia kan ya. Kita seharusnya memberikan respect atau menghargai gitu mereka-mereka yang sudah berjasa untuk membersihkan atau membantu kita untuk melestarikan lingkungan kita itu dengan cara yang memanusiakan mereka, setidaknya dengan sampah yang lebih bersih gitu. Tapi kemudian kita karena terbiasa membuangnya, kemudian ya udah lepas tanggung jawab. Dan ini semua sedihnya adalah tercermin atau bergenerasi atau terus menjadi putaran yang sangat merugikan, baik itu untuk manusianya, baik itu untuk lingkungan, dan lagi-lagi ekonomi juga akan terdampak. Ternyata hanya ngomongin soal buang sampah pada tempatnya, kita jadi sadar ternyata dampak kebiasaan tersebut menjadi karakter anak-anak saat ini atau kita saat ini yang kemudian
akan bergenerasi kepada anak cucu kita. Ya semoga setelah kita siang ini bersama-sama mempelajari bagaimana dampak dari sampah, kita bisa jadi lebih aware ya. Nah, karena proses pengolahan sampah kita saat ini harus kita kita lihat bahwa linear yang tadi, bahwa penggunaan barang di rumah, kemudian setelah selesai kita buang, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara, kemudian ke TPA atau landfill. Nah, kemudian entah digimanain dan diapakan. Padahal proses produksi barang kita tuh seperti ini. Jauh sekali sebelum kita punya barangnya, ternyata ya produksinya panjang gitu. Dari yang masih mentah, kemudian dibawa ke pabrik, dari pabrik diproduksi, dari produksi kemudian didistribusikan ke toko-toko, dan dari toko barulah kita konsumsi, kita beli. Dan ya dari setiap proses ini ya ada yang namanya jejak karbon atau jejak-jejak di mana ada pelepasan karbon yang berlebihan. Dan ini lagi-lagi bergantung kepada kita sebagai konsumen agar lebih bijak untuk menggunakan segala sesuatu yang kita punya atau akan membeli sesuatu. Nah, jadi kemana sih barang kita udah gunain terus berakhir? Ini teman-teman bisa lihat ya, ini teman-teman Zeus Indonesia sempat bikin di Instagramnya. Jadi kayak gini jalanan sederhananya, kemudian ya udah tanggung jawab setelah pemakaian itu nggak ada atau masih minim sekali. Nah, maka idealnya proses produksi barang dan sampah kita itu circular teman-teman, dari pengolahan bahan baku kemudian digunakan di rumah tangga atau industri, kemudian selesai digunakan itu dipilah sampahnya berdasarkan kategori-kategorinya, kemudian dikumpulkan, dijemput oleh petugas kebersihan yang sesuai kategorinya, kemudian yang masih layak itu atau yang mempunyai life cycle yang lebih tinggi atau lebih panjang itu bisa didaur ulang sampah yang kemudian menjadi bahan baku barang baru. Sedangkan kalau misalnya yang tidak lagi residual atau yang tidak bisa lagi diolah di landfill, setidaknya presentasi sampah yang berakhir di tempat pembuangan sampah akhir itu sangat sedikit kalau kita bisa mempraktekkan ekonomi sirkular ini. Kenyataannya sih ya begini. Menurut data kesadaran pengolahan sampah Waste for Change tahun 2019, ternyata baru ada 50,8% rumah tangga tidak memilah sampahnya. Ya, kalau kelihatan 50% kayak 50% doang, tapi dampaknya ya ini dia. Semua TPA di Indonesia, teman-teman bisa searching di Google, itu hampir semuanya TPA-TPA besar itu terancam penuh tahun 2021 ini. Jadi, aku sih langsung bayangin juga nih. Aku juga minta teman-teman ngebayangin. Misalnya, TPA-TPA yang tempat biasa kita buang sampah nih, taunya penuh, terus kemudian biasanya lagi mendapatkan protes dari warga sekitar karena udah penuh, udah overload, terus kemudian sampahnya udah nggak bisa kemana-mana lagi, dan akhirnya harus buka lahan baru untuk punya lahan baru untuk membuang sampah. Dan ternyata karena udah nggak punya di sana sini udah penuh juga, dan ternyata di dekat rumah kita udah yang kosong. Kebayang nggak sih, tahu-tahu lahan TPA tuh pindah ke dekat rumah kita gara-gara sampahnya tuh makin banyak dan tidak terurus. Dan itu nyata teman-teman, kalau misalnya kita tidak bertindak atau tidak merubah perilaku kita untuk lebih bijak dengan pola konsumsi kita dan juga tanggung jawab oleh sampah kita. Jadi ya memang dari tahun ke tahun itu sampah selalu meningkat teman-teman. Bahkan lahan juga semakin kritis, di mana berebut dengan lahan pertanian, lahan perumahan, dan juga lahan untuk membuang sampah kita. Jangan sampai gara-gara kitanya enggak aware, kitanya masih menunda, terus kemudian kita baru ngeh kalau sebenarnya ada yang salah ketika TPA ada ke rumah kita. Jangan ya. Dan jangan sampai juga misalnya misalnya tiap hari kalau saya keluar rumah tiap hari ngelihat udah atau nggak ngelewat TPA dengan gunung gitu ya. Nah, hati-hatilah karena itu sebenarnya bom waktu. Karena suatu waktu seperti Lewi Gajah bisa menghilangkan 2 desa tahun 2005. Ini karena ada kecampuran antara organik dan anorganiknya. Organik menciptakan gas metana yang kemudian membuat gas yang sangat sensitif terhadap gesekan dan panas. Dan malangnya pada waktu malam hari nih di Lewi Gajah ini hujan deras, sampahnya turun, bergesekan kan tuh ya, bertemu dengan asap atau gas metananya dan kemudian meledak. Dan sekitar 157 korban jiwa itu kebanyakannya tenggelam dalam lautan sampah. Jangan sampai kita terlambat untuk menyadari ini. Nah, kita coba tengok dulu ya ini ya. Inilah gunungan sampah yang saat ini ada di Indonesia.
Dari awalnya banyak banget, terus lama kelamaan kita bisa lihat makin lama makin detail, ternyata nggak cuma ada sampah, tapi juga ada bilik-bilik rumah di situ, ada tempat-tempat untuk memberikan makanan peternak, ternak-ternaknya di situ, dan juga ada anak-anak yang sedang bermain di situ. Nah, ini kenyataannya teman-teman. Nah, jadi selain ke TPA, sampah juga ke sini, ya ke pesisir laut, ke sini, ke dalam lautnya, ke dalam biota lautnya yang tadi aku ceritakan. Jadi ada mikroplastik atau sampah-sampah plastik yang masuk ke dalam tubuh-tubuh ikan ini, nggak cuma ikan, tapi juga burung, penguin, terus apa namanya, bebek-bebek yang ada di sana, dan siapa tahu lama-lama akan bergeser-geser jadi lebih kecil lagi, dan akhirnya pindah ke sini. Yang sebelah kiri adalah foto dari feses atau kotoran orang dewasa. Dari 103 orang dewasa yang teliti, 80%-nya ini mengandung mikroplastik. Mikroplastik jenis fiber, kayak serat-serat gitu. Yang mungkin bisa saja dapat itu dari air, dari konsumsi-konsumsinya, buah, daging mungkin. Dan ini adalah hasil penelitian dari komunitas Ekoton. Bagi teman-teman yang ada di daerah Semarang, Malang, Semarang. Nah ini teman-teman Ekoton ada di situ. Kemudian tahun 2021 ditemukan juga mikroplastik di dalam plasenta janin. Dari 4 ibu hamil nih ditemukan 12 potong mikroplastik pada plasenta janin. Ada plastik di dalam plasenta. Iya, mungkin belum ada penelitian yang membicarakan bagaimana dampak dari mikroplastik dalam tubuh. Tapi logikanya nih, teman-teman, aku sih mikirnya iya, kan plastik bukan makanan kita, bukan kebutuhan tubuh kita. Pasti akan memberikan dampak yang tidak cocok, tidak sinkron dengan fungsi tubuh kita. Sebagaimana kalau misalnya pengaruh plastik ya, dari mulai aroma, dari mulai apa namanya, serat-serat plastik yang mungkin dari wadah-wadah plastik yang udah kegeret-geret itu kan kita nggak tahu apakah kita konsumsi atau enggak, tapi itu memberikan dampak kegangguan hormon pada tubuh kita. Nah, yang terakhir yang terbaru adalah ditemukannya feses bayi itu 10 sampai 20 lebih tinggi mikroplastiknya dibandingkan fesesnya orang dewasa. Ini terjadi karena anak kecil kan suka masuk-masukin segala macam yang ada di sekitarannya itu kan, mulut kan, liternya lah gitu, atau enggak tempat makannya lah, atau mungkin plastik-plastik yang ada di sekitarnya gitu. Dan ya kenyataan seperti ini teman-teman. Tapi masih ada waktu dan kesempatan. Yuk kita coba nyalain hati kita lagi dengan merangkul hikmah, menajamkan kepekaan, dan mencintai kesederhanaan. Karena apa? Karena ternyata sejak lahir kita sudah menemukan pelajaran pertama kita untuk hidup minim sampah. Kira-kira apa? Iya. Ada lagi? Yes, ya. Betul. Menyusui. Betul sekali teman-teman. Masya Allah. Keren, 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 keren. Oke, ternyata menyusui itu memang adalah pelajaran pertama hidup tanpa sampah yang diturunkan dari ibu ke ibu dari zamannya Hawa. Itu menyusukan anak-anaknya, dan kemudian ya zaman dulu kita kan juga kan nggak punya plastik ya, plastik kan baru ada tahun 1970-an, yang kemudian terasa lebih efektif, lebih ringan, lebih murah, ya akhirnya sekarang sudah kemana-mana. Nah, mengasihi merupakan asupan yang paling ramah lingkungan karena alami, tidak menghasilkan karbon karena kita nggak perlu pesan-pesan, nggak perlu produksi di pabrik, nggak perlu ada kemasan khusus, terus juga bisa diperbaharui sesuai kebutuhan anak. Dari gizinya, dari nutrisinya kita nggak perlu bingung lagi, nggak perlu ngecek kekentalannya atau kecairannya atau apa namanya komposisi, tapi sudah pasti sesuai dengan kebutuhan anak kita. Tidak perlu diproses, tidak perlu kocok-kocok, tidak perlu dicampur dengan air gitu kan ya, dan juga tidak menggunakan energi listrik dan air untuk menyiapkannya. Sudah sebegitu ramah lingkungan ya ternyata ASI itu, hanya ASI ya. Dan ternyata sebuah penelitian lagi nih, mengasihi selama 6 bulan atau eksklusif, itu dapat menghemat 95 sampai 153 kilo karbon dioksida ekuivalen. Maksudnya itu penyerapan atau pengeluaran karbon dioksidanya. Sebagaimana kalau misalnya ke pohon, nah ini tuh hampir setara gitu dengan penyerapan karbon dioksida gitu, atau pelepasan karbon dioksidanya. Nah, ini langkah sederhana Zero Waste Baby. Temukan alasan teman-teman. Keluar sih, 2 tahun. Ya,
temukan alasannya. Dari tadi tuh fakta-fakta yang sudah disampaikan, kira-kira apa sih yang menjadi alasan terkuat teman-teman? Pokoknya harus coba deh minimal apa dulu gitu untuk dilakukan untuk lebih sadar dengan apa-apa yang kita konsumsi. Kemudian coba audit sampah, misalnya gini, audit sampah tuh sederhananya adalah memisahkan mana yang organik dan mana yang anorganik. Kemudian kita lihat mana yang lebih besar volumenya. Volume yang terbesar itulah yang coba kita kurangi. Gitu. Pelan tapi pasti. Kemudian mulailah satu yang termudah. Dari 6 ini di samping kanan itu ada prevention atau ada penolakan atau reviews atau misalnya lebih ancang-ancang, kemudian rethink lagi atau kita coba pikirkan lagi kira-kira kita benar nggak ya butuh yang akan kita beli, yang kita konsumsi. Kemudian kita coba menolak dengan ilmu atau menolak dengan adab, reviews nih, kayak misalnya kita mau dikasih kantong plastik atau mau dikasih sesuatu sampel gratisan padahal kita udah banyak gitu. Kayak misalnya dikasih kantong yang ramah lingkungan pun kalau misalnya di rumah udah ada, ya kita coba tolak dengan sopan. Gitu. Nggak usah terima kasih gitu. Kemudian kita coba reuse nih, jangan segan untuk kita coba buka-buka lagi lemari, terus buffet gitu, apakah ada sesuatu yang kita reuse terus-menerus sebelum kita beli. Kemudian kita reduce, ini kita mengurangi apa-apa yang sekiranya nggak butuh-butuh banget gitu. Kemudian di sini ada rot atau mengompos. Nah ini mengompos memang perlu ada pembelajaran lebih lanjut, tapi minimal kita sudah memisahkan tadi ya antara yang organik sama yang anorganik. Nah rot ini sebenarnya kalau teman-teman punya lahan sih tinggal dilung aja sih, tinggal dilempar aja. Dilempar nggak gitu sih. Kalau di rumahku karena ada tanah kecil gitu dan isinya bambu, jadi kita kalau ada kayak kulit buah gitu kita langsung aja buang ke tanah atau ke bawah di bawah bambu itu gitu biar terdegradasi dengan alaminya gitu. Kemudian dari cycle. Nah jadi kalau kita lihat kan beberapa segitiga di balik kemasan itu kan dari cycle, reuse, reduce ya. Dan sebenarnya tuh recycle tuh yang benar-benar terakhir gitu, daur ulang. Karena ya tadi itu kalau kita udah meminimalisir apa-apa yang akan masuk ke rumah kita, maka recycle pun nggak perlu repot-repot lagi kita lakukan. Karena recycle kan butuh energi lagi, butuh budget lagi, butuh butuh pemikiran lagi untuk menjadikan apa. Kemudian yang terakhir adalah jangan segan untuk mengajak keluarga dan teman-teman. Ini langkah sederhananya dan ya semoga bisa membuat kita lebih lebih kebayang gitu. Nah, ini itu yang tadi kan teoritis ya. Nah, ini tuh secara praktikalnya gimana ya? Maksudnya ya lebih kebayang gitu. Kita pengennya sebelum lahiran gitu kan, kita pengennya minim sampah gitu. Nah, ini yang aku lakukan adalah mencoba untuk membuka obrolan gimana ya dulu orang tua kita tuh hebat banget loh gitu, nggak bergantung dengan yang sekali pakai gitu, gimana caranya dan gimana bisa sekuat itu gitu, sehebat itu gitu. Kita bisa membuka obrolan dan diskusi dengan orang tua kita gitu. Kita ambil yang baik-baiknya, kita jadikan itu sebuah alasan yang kuat gitu. Kemudian yang kedua ini adalah mengutamakan barang yang sudah ada atau yang namanya pre-love. Jadi buat aku pribadi sih nggak sungkan ya untuk menggunakan lungsuran gitu, karena kebetulan aku anak bungsu, jadi udah terbiasa mendapatkan lungsuran dari kakak-kakak. Jadi untuk begitu juga dengan barang-barang yang mungkin akan dipakai oleh anak-anakku, aku lebih concern ya coba dulu tanya-tanya siapa tahu ada yang punya, siapa tahu ada yang lebih atau nggak kepake lagi dan masih layak, aku mau pakai deh gitu. Ataupun kayak misalnya mencari di online shop gitu, siapa tahu ada dan ternyata banyak loh yang menjual pre-love dan ternyata masih bagus-bagus tapi harganya lebih miring gitu. Kemudian kalau misalnya setelah pelahiran gitu kan pengen ada sedikit perayaan, nah coba kita hindari penggunaan yang sekali pakai kayak misalnya balon, itu kadang-kadang sekali pakai doang setelah kempes kemudian dibuang gitu karena ngikatnya terlalu kenceng nggak bisa diapain lagi misalnya gitu. Terus ada konfeti atau yang peruluk sih, itulah yang bling-bling itulah gitu. Terus kemudian kayak topi-topinya itu kan kadang-kadang kalau udah sekali perayaan kan udah dibuang ya. Nah coba kita berkreasi nih untuk coba dengan daun-daun kering atau tumbuhan-tumbuhan kering itu lebih asik dan juga bisa ngajak orang-orang untuk ikutan berkreasi juga gitu. Kayak misalnya konfeti dari daun kering, terus kayak bikin mahkota-mahkotaan gitu untuk kayak misalnya anak ulang tahun gitu kan ya, jadiin mahkotanya gitu, jadi cantik-cantikan juga gitu. Terus kemudian kalau aku dulu sebelum lahir mencoba untuk memastikan kepada bidan atau dokterku bahwa apa yang aku konsumsi itu bisa nggak kalau di switch dulu ke makanan misalnya, karena kan yang namanya ibu hamil itu kan kadang-kadang butuh doping ya, butuh vitamin lah, butuh suplemen lah gitu.
Nah, jadi aku pribadi, aku mengetahui bagaimana kondisi diriku, kondisi tubuhku, dan aku meyakini bahwa tubuhku dan sesuai dengan kemampuanku, apakah misalnya gitu, bisa nggak sih kalau sebelum dikasih obat atau dikasih vitamin, kita coba dulu doping dengan makanan-makanan yang alami, dengan masakan, dengan buah-buahan gitu, sebelum akhirnya kita mengonsumsi obat-obatan gitu. Pun kalau misalnya kita akhirnya konsumsi obat, kalau salah sisa, boleh nggak dibalikin? Gitu. Aku sampai segitunya gitu karena aku pengen aku secara sadar bahwa kalau ketika karena akan terasa ada yang kurang ya kalau misalnya apalagi dia lagi hamil tuh butuh banget apa namanya suplemen yang ekstra atau asupan yang lebih ekstra. Maka ketika ada yang kurang pasti kan kita akan lebih biasanya. Tapi kadang-kadang ada juga yang enggak tapi lagi kita harus tahu dulu bagaimana kondisi tubuh kita, kemudian kita coba konsul juga dengan dokter-dokter gitu atau dengan bidan yang lebih paham tentang kebutuhan, kemudian kita coba ya adjust atau sesuaikan aja sih gitu. Kalau aku kemarin mencoba untuk begitu gitu. Jadi aku coba switch dulu bisa nggak kalau misalnya dengan makanan sebelum ke obat, kapan kalau misalnya obat coba bisa nggak kalau misalnya sisa tuh dibalikin. Dan ternyata mereka welcome sih untuk begitu karena ya obat yang aku pakai daripada kadaluarsa kan aku pakai dan dibukanya kan nggak langsung relax semuanya gitu kan ya. Jadi kan satu gitu. Nah dan itu jadi kita juga lebih hati-hati untuk membukanya gitu, memastikan yang kita konsumsi sudah kebutuhan kita gitu. Kemudian apalagi nah ketika lahiran, nah mencoba untuk apa namanya membuat kesepakatan dengan tenaga kesehatan atau tenaga lahiran gitu. Kalau misalnya nanti ketika setelah lahiran boleh nggak kalau pakai pembalut yang kita bawa gitu, bukan yang dari sananya gitu. Asalkan kita berkoordinasi sih dengan pihak tenaga kesehatannya, insya Allah nanti kita semakin bisa minimalisir sampah yang akan ditimbulkan. Ya, kita lanjut. Nah, biasanya tuh kita kalau kan suka ditanya ya, apa namanya mau apa? Ya itu jangan segan untuk menawarkan sih. Kalau kita punya list-list kebutuhan, checklist misalnya browser belum ada, misalnya butuh gitu ya. Terus kayak baju-baju bayi belum ada, nah kita lebih baik menawarkan gitu. Kalau misalnya aku pengen ini boleh nggak gitu. Dan biasanya orang yang memberi itu jadi lebih oh ya udah sesuai kebutuhan aja gitu. Dan ini terjadi pada aku juga. Jadi ketika aku melahirkan anak kedua, orang-orang tuh lebih apa ya lebih hati-hati gitu untuk bukan hati-hati ya lebih membuka diskusi gitu cari butuhnya apa gitu atau ada wishlistnya nggak yang belum ada saat ini gitu. Jadi aku lebih senang juga gitu karena yang dikasih pasti akan dipakai gitu. Terus kemudian kalau misalnya butuh beli pun, nah kita coba menggunakan produk lokal atau dalam negeri karena ya saat ini sudah banyak sekali produk-produk ya baby needs ataupun mother needs yang sudah lebih bagus kualitasnya. Misalnya ini Nikis juga Claudis ya. Ini yang apa udah teruji juga sama para pembelinya gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat di online shop, kita coba cek review-reviewnya itu sangat bagus juga. Nah kemudian daripada kita beli sesuatu yang sifatnya sekali pakai buang, kita coba investasikan kepada barang-barang yang reusable. Kayak misalnya Claudie ini kan jelas ya, dia kan bisa menghemat sekitar 2-4 jutaan setahun tuh. Kemudian juga kita coba beralihkan menjadi yang tadinya pakai pembalut perempuan yang sekali pakai, kita coba beralih menjadi menspad ataupun menstrap gitu. Atau kalau misalnya kita pakai tisu basah, tisu kering gitu kan, misalnya ada 2 gitu untuk bayi, kita coba alihkan menjadi handuk atau tisu kain gitu. Dan banyak hal-hal lagi yang sebenarnya kita bisa banget alihkan atau kita coba berkaca sama kebiasaan orang tua kita dulu. Nah, atau juga bisa menawarkan itu misalnya teman-teman udah ada yang praktek ya kayak memberikan donasi pohon atau malah sebagai kado lahiran atau kado ulang tahun gitu. Ini opsi aja. Terus ada memberikan e-voucher untuk belanja. Ini pasti senang banget sih ibu yang dapat ini karena pasti sesuai kebutuhannya juga. Kemudian kalau misalnya bikin kayak selebrasinya gitu, coba pastikan semua perlengkapan atau prasmanannya itu dapat ya barang-barang itu dapat digunakan kembali ataupun dikomposkan. Gitu. Nah, ini adalah beberapa praktek-praktek yang bisa kita praktekin untuk lebih hidup minim sampah ketika punya bayi, ketika akan punya bayi, atau yang sudah punya anak. Jadi coba lagi yang tadi kita udah bahas ya soal apa yang segitiga rethink, reduce itu. Dan ini lebih ke prakteknya gitu. Nah, ini coba teman-teman perhatiin di nomor ada yang 14 tuh, DIY pembersih. Jadi di sini aku lebih pengalaman pribadi, aku udah nggak pakai yang namanya
sabun cuci piring, sabun cuci baju, kemudian sampo, sabun yang atau sabun cairan buat lantai itu udah lebih 3 tahun dari 2018, nggak pakai lagi yang konvensional atau nggak pakai pasaran, aku pakainya Ecoenzym. Ecoenzym ini adalah suatu, udah ada yang pakai juga belum? Jadi pakai Ecoenzym buat bersihin lantai, buat cuci baju, buat cuci piring, atau buat cuci kamar mandi, lantai kamar mandi maksudnya. Ada nggak yang udah pakai Ecoenzym? Nah, Ecoenzym ini, Ecoenzym ini teman-teman atau para bunda adalah cairan yang dihasilkan dari sisa atau sampah buah-buahan atau sayuran yang kemudian dicampurkan sama gula merah, kemudian ditambahkan air, difermentasi selama 3 bulan, dan hasilnya bisa menjadi yang tadi aku sebutin, bisa buat cuci piring, cuci baju, terus cuci lantai sih, pembersih lantai, kemudian pembersih kamar mandi, toilet, wastafel kalau bekas wastafel, terus buat jadi pupuk tanaman juga bisa buat pengusir hama. Iya, nah itu namanya Ecoenzym. Dan kebayang nggak sih, aku selama 3 tahun dari 2018, aku udah nggak pakai produk-produk itu. Maksudnya aku udah nggak beli-beli lagi. Bayangin dong aku yang berapa. Ya, gitu lagi. Tapi namanya ibu tuh memang harus lebih jeli gitu, atau lebih apa ya, lebih peka gitu terhadap apa yang kita keluarkan, tentu saja bukan, karena lebih baik kita gunakan untuk makanan misalnya gitu, atau buat sayuran, buat buah-buahan gitu kan ya. Nah, coba teman-teman coba searching Google nih Ecoenzym. Nah, itu udah banyak banget yang atau enggak cek di website kita Zero Waste ID, zerowaste.id, coba di search Ecoenzym. Nah, di situ ada langkah-langkah untuk membuatnya, dimana cuman simple banget, cuman sampah-sampah sisa kulit-kulit dari buah campur sama gula-gulaan, gula merah, molase atau gula aren gitu ya, dan gula putih, sama air keran, tutup pakai wadah gitu, terus tutup, diamin deh 3 bulan, jadi gitu. Tuh, ada dari buah nanas tuh, baunya harum. Nah, tapi gasnya memang harus dikeluarin kalau pakai botol. Nah, ini sih punya materi sendiri. Iya, lanjut lagi kita ya. Nanti kita akan bahasan lagi nih untuk para mama pejuang cuan. Cuan. Nah, ini kita lanjut lagi, ini ada beberapa contoh bagaimana kita bisa belajar tanpa kemasan, terus juga kita coba bisa untuk mengurangi tisu nih dengan cara mengalihkan penggunaan dari tisu kertas menjadi tisu kain, dari baju, dari perca, ataupun dari handuk-handuk yang nggak pakai gitu. Ternyata tisu-tisu kertas itu juga tisu kertas. Nah, tisu kertas itu juga menjadi kontribusi yang cukup besar loh sama hutan yang tadi kita lihat sebelumnya, yang apa yang lingkar-lingkar gitu. Itu adalah kontribusi salah satu dari tisu doang. Tisu yang kita pakai cuma buat nyingsring gitu ya, buat ngebuang ingus itu, atau ngebuang membersihkan yang sepele-sepele, ternyata dampaknya segitu besarnya untuk lingkungan kita. Nah, bagi teman-teman juga yang sudah merencanakan food prep, nah ternyata itu juga adalah salah satu kegiatan atau kebiasaan yang berpengaruh besar terhadap perlindungan atau pelestarian lingkungan. Nah, ini produk dari aku. Yang dikerjainnya sih nggak luar biasa kelihatannya ya, tapi bukan berarti tidak berarti, karena cinta yang mengalir di setiap gerakannya adalah sumber inspirasi manusia. Itulah ibu. Baik, sudah selesai materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Bunda Kenny. Terima kasih. Ini bunda-bunda masih on ya. Coba dong, saya ingin menyapa nih Bunda. Bunda ada yang paling jauh dari mana ini? Bunda paling jauh di mana nih? Dari Medan. Dari mana? Medan. Wah, luar biasa. Bunda Liana dari Medan, luar biasa. Makasih ya Bun, Bunda Liana hebat. Ada yang dari Kalimantan, Bunda? Yang dari luar Jawa? Banyak. Banyak. Wah, terima kasih ya Bunda. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mencoba memilih dulu ya Bun. Nanti habis itu Bunda bisa raise hand untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih ke Bunda Kenny. Ada pertanyaan Bun dari Ananda Depok. Untuk bisa menjalankan hidup zero waste atau hidup berkesadaran tidaklah mudah dan tidak bisa diubah secara langsung. Bener banget Bun ini. Bagaimana tahapan atau contoh aktivitas apa yang bisa orang tua implementasikan bersama anak untuk bisa mulai menerapkan zero waste secara bertahap?
agar proses yang kita jalani semakin meningkat dan berkelanjutan. Pertanyaan yang pertama, Bunda Kenny dari Bunda Ananda Depok. Baik, Bunda Ananda, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang benar yang namanya merubah habits, apalagi kita udah hidup selama berbelas tahun atau berpuluh tahun ini dengan habits yang sebelumnya seperti itu, dan kemudian kita mau coba untuk hijrah istilahnya ya. Ya di mana-mana yang namanya hijrah itu tidak mudah, tapi semuanya itu akan kembali kita bagaimana kita memilih alasan. Alasan apa sih yang kita pilih untuk membuat kita berubah? Apakah hanya sekedar karena ikutan tren, atau karena hanya sekedar ya karena disuruh misalnya gitu ya, ada yang ngajakin gitu, coba aja deh gitu. Atau memangnya tadi yang sudah aku ceritakan dari awal materi itu, fakta-fakta tentang apa aja yang terjadi dan bagaimana dampaknya. Dan itu semua kembali ke bunda-bunda untuk memilih alasannya. Apapun itu alasannya, tentukanlah sesuai kebutuhan, tentukan juga sesuai prioritasnya apa, dan pastikan bunda-bunda itu nyaman dengan prosesnya. Karena kalau sudah mencoba untuk berubah, kemudian kita sudah punya alasannya, biasanya kita lebih kuat untuk memegang prinsip kita. Beda nih kalau misalnya kita masih goyah, kayak misalnya, nggak usah lah, nggak usah terlalu green-green gitulah, ngapain sih gitu kan, atau terlalu apa namanya, capek sendiri loh gitu, atau nggak bakal kepikiran loh. Tapi kalau kita punya alasan tersendiri dan itu kuat, dan itu kita tahu apa dampaknya akan terjadi kalau kita nggak berubah dari sekarang, aduh, deg-degan lah, nggak enak lah, nggak nyaman lah, kepikiran lah. Yaudah deh, kita paling aja, kita coba lakuin dulu, coba dulu apa yang menurut kita yang paling mudah dan konsisten. Apapun sih, kayak misalnya tadi kan yang paling gampangnya kayak misalnya bawa wadah gitu kan ya, bawa wadah sendiri kalau belanja. Misalnya pun nggak punya wadah-wadah, punya plastik kan di rumah, kantong-kantong kresek tuh dipakai lagi aja dibawa ke pasar, dipakai lagi buat beli sayuran. Dan ketika ditawarin sama mang sayurnya gitu ya, nggak usah mang, punten, udah ada, udah punya plastiknya sendiri gitu misalnya. Dan itu biasanya menjadi satu signal atau sinyal buat para tukang-tukang atau para emang-emang atau para penjualnya untuk lebih peduli dengan pilihan teman-teman, pilihan para bunda. Bunda ini mah nggak usah ditawarin, udah nggak usah karena udah punya sendiri gitu. Dan biasanya jadi kasih diskon, bisa sih gitu, lagi-lagi ke diskon ya Cin. Realistis sih. Terus kalau misalnya tadi bertahap aja, apapun yang mau diubah dulu, apakah tadi mengubah kebiasaan buat bawa wadah sendiri, atau misalnya mau mencoba untuk nyicil nih, beli sesuatu yang bisa digunakan berulang-ulang, pakai kayak Klodi gitu kan ya, atau Medpad, atau wadah-wadah kontainer buat makanan atau buat sayuran, itu dipastikan teman-teman nyaman, enjoy di situ. Itu sih Mbak Fitri. Mbak Depok. Mbak Nanda. Iya. Terima kasih Bunda Kenny. Ya Bunda, betul Bun ya. Kita mungkin dari hal yang sekecil tadi ya. Yang sederhana aja. Klodi atau pembalut untuk sama gunain plastik yang bisa dipakai ulang. Sama tadi ekoenzim juga ya. Ekoenzim itu ternyata sekarang ini menambahi aja, nih sharing aja. Ekoenzim kan memang 3 bulan ya Bun ya. Betul. Ternyata ini saya sudah melakukan penelitian dengan ya tim saya. Itu ekoenzim bisa dipercepat. Namanya itu proses fermentasinya dengan nambahin Aspergillus niger. Itu di Shopee ada atau di Tokopedia ada bioastam apa gitu. Cari aja jamur Aspergillus itu murah sekali harganya. Itu sudah terbukti untuk bisa mempercepat proses fermentasi karena sudah kami lakukan penelitian juga dengan itu. Ya sekedar sharing aja. Saya kan dulu soalnya juga pernah sih buat apa tadi ekoenzim itu. Ternyata kan lama sekali 3 bulan. Kalau kita nggak telaten buka, kadang atau nggak kita buka umpan nutup kadang keluar hal-hal yang lain gitu. Jadi sekarang bisa dipercepat dengan nambahin bioasper. Harganya murah itu sejenis kayak jamur tapi jamurnya itu baik untuk mempercepat proses fermentasi. Jadi semangat ya Bunda Ananda dan bunda-bunda semua, pokoknya kita harus semangat. Memang nggak mudah sekali, bener. Tadi ada yang komen di chat, gimana ya cara ngajakin orang-orang, itu memang paling sulit sekali. Ya memang harus dari kita sendiri, kita harus ya mencontohi, nanti insya Allah bisa menurunkan teman-teman yang lain. Betul. Aku boleh menambahkan Mbak Fitri? Boleh. Ya, yang tadi kan mencoba untuk bagaimana mengajak anak untuk bisa sinkron nih, bisa diajak asik-asikan juga padahal lagi minum sampah. Nah tadi kayak misalnya tadi adalah aku sendiri sampaikan ya, jadi aku bisa lebih bayangin misalnya kayak milah sampah atau kayak misalnya lebih hati-hati. Sayang, yang
minuman plastik atau minuman dari gelas itu, kalau dikasih sama orang, coba bilang aja makasih tante, makasih om, nggak usah gitu. Terus kalau saya tanya lagi kenapa emang gitu, soalnya nanti jadi sampah, jadi cerita sampah tuh kenapa, sampah plastik itu kenapa gitu. Jadi kita kasih cerita yang sefrekuensi dengan dia, kayak misalnya bisa ya kan bisa kena ke hewan gitu kan, dia bisa dimakan sama binatang, ditambah lagi misalnya kalau misalnya membolehkan nonton YouTube gitu kan ya, itu udah banyak sekali tontonan-tontonan animasi yang menceritakan bahwa bagaimana kehidupan laut terpengaruh sekali oleh sampah plastik gitu misalnya. Atau kayak misalnya, nah kita hari ini makan apa? Misalnya makan A gitu. Ya udah, kalau ngabisin ya, kalau misalnya ngabisin nanti Umi peluk gitu. Itu menjadi satu motivasi yang kemudian dia pengen ngabisin makanannya. Nah, ini nggak bersisa kan gitu. Jadi sebenarnya itu sih trik-trikan kita aja sih sebenarnya ya, biar gimana caranya si hidup minum sampah ini terasa lebih mudah dan asik juga sama anak-anak kita. Kemudian dan ajak mereka terlibat gitu untuk memutuskan. Kemudian kalau misalnya aku nih ngompos di rumah gitu kan ya, ngompos di rumah terus ya udah, sayang kamu mau bantuin nggak apa nabur-naburin tanahnya atau nabur-naburin sampah-sampah organiknya gitu ke dalam gitu. Terus ntar nah lihat nah ada belatung nah gitu kan ya, terus itu menjadikan dia iya belatung tuh bukan sesuatu yang untuk ditakuti, tapi karena dialah makanan-makanan kita tuh menjadi sesuatu nutrisi, menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Itu sih Mbak Fitri kalau dari pengalaman aku. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan lain dari Bunda Yulia. Pekanbaru, wah luar biasa. Pekanbaru. Kak izin bertanya, Kak mohon tips untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sampah rumah tangga. Gimana ya bisa saya praktekkan dalam sehari-hari agar sampah rumah tangga ke depan bisa berkurang. Sampah rumah tangga, Bun. Iya. Kalau sampah rumah tangga itu ya sisa-sisa sayur, sisa sayur kalau kita ngupas-ngupas gitu ya, membersihkan sayur itu bisa pakai ekoenzim ya sepertinya ya. Betul Mbak Fitri. Mbak Fitri. Jadi selain ekoenzim juga kan ada kompos juga. Nah, iya benar bisa kompos juga sebenarnya nggak usah ribet-ribet yang pakai disemprot-semprot pakai bioaktivator lah, terus mesti apalah gitu ribet-ribet. Sebenarnya ada tipe yang paling gampang. Kalau teman-teman bunda-bunda punya pot gitu kan ya, pot tanaman gitu, bukan berapa aja sih, atau yang paling gede misalnya 30 cm, itu juga bisa langsung dipraktekkan untuk kompos. Cuman butuh daun kering, terus tanah, terus kasih deh sisa sayurannya, tutup lagi pakai tanah, selesai. Betul. Jadi itu kembali lagi ke konsumsi kita sehari-hari gitu. Kalau misalnya kita pakai pot ukuran 30 misalnya, tapi ternyata anggota keluarga ada 5 orang, terus juga nafsu makannya hebat-hebat, nah itu kan berarti kan sisa sayurannya jadi banyak tuh. Nah pastikan si komposnya dia cepat penuh. Nah mungkin bisa pindah atau naik level ke ember bekas cat, atau misalnya ember atau yang drum gitu. Dan itu bisa dan juga bisa bikin sendiri juga sih komposternya itu gitu. Kalau aku di rumah bikin komposter sendiri dari ember yang gede yang ukuran 50 liter, terus juga punya pakai pot juga, atau yang paling gampang adalah dari pakai karung beras, karung terigu yang plastik itu, yang penting ada rongga-rongganya tuh, itu bisa dipakai juga untuk mengkompos. Dan teman-teman gak usah khawatir sama misalnya di tempat yang teduh, terus juga komposisi di komposternya itu benar, nggak bakal ada belatung yang bakal keluar dari komposternya, dan nggak bakal ada bau. Iya, benar. Bisa dicatat ini tuh bunda-bunda nih. Seru sekali nih. Selanjutnya saya ingin mendengar pertanyaan langsung nih dari bunda-bunda yang sudah mau bertanya langsung ke Mbak Kenny. Siapa ya? Bunda Liana ya ini? Wah. Ini Bunda Liana sambil lipet-lipet baju ya? Iya, Mbak. Keren sekali, keren. Masya Allah. Terus ibu siapa lagi? Bunda, ya Allah. Hebat-hebat. Mbak, makasih banyak ya udah kasih waktu buat acara free webinar seperti ini, sharing-sharing ilmu ya. Sebelumnya semoga ilmunya jadi amal jariah. Terus saya mau nanya nih Mbak, kalau untuk sampah rumah tangga itu kan bisa sih kita tolerir sendiri gitu. Tapi untuk negara kita ya itu kan sering sekali melakukan promosi spanduk lah, kemudian untuk yang pilkada ya dia memakai paku terus ini dipasangnya di pohon kan seperti itu ya. Selain satu pohonnya rusak, kedua kalau pakunya dicabut juga kan itu
kemana buangnya, karena kan jadinya karat. Kalau misalnya ke dalam tanah kan juga nggak bisa. Alternatif seperti apa sih Mbak yang bisa kita terapkan untuk menanggulangi hal tersebut? Itu satu. Kemudian tadi di kolom komentar sebelumnya saya udah ajuin pertanyaan. Halo? Iya, iya Bun. Mbak, saya kira ada anak-anak gitu. Ini saya mau nanya, apakah negara kita ini sudah memiliki bank sampah gitu loh? Kalau misalnya sudah, apakah ada sampai di kota-kota terpencil atau pelosok desa seperti itu? Dan yang terakhir ini sih Mbak, saya tadi ada sempat baca artikel di Instagram tentang circular economy lifestyle. Itu efektif banget nggak ya dalam meminimalisir sampah seperti itu? Terima kasih banyak ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini lagi berbobot gitu. Aduh, berat juga nih pertanyaannya. Ini biar Mbak Ken ini yang jawab nih kalau berat-berat nih. Yang pertama, sampah dari sisa spanduk atau dari sisa-sisa promosi, sisa-sisa marketing ya. Itu ya sebenarnya itu bisa diakui sesuatu yang mubazir ya. Ya nggak sih? Karena apa namanya? Bisa dilihat kan ya, terlihat berapa banyak sih yang efektif, terus juga terlihat bagaimana seberapa persennya sih gitu dari yang sudah dikorbankan kemudian diolah kembali itu kan sangat minim. Walaupun memang ada beberapa gerakan atau komunitas yang akhirnya mereka concern untuk mengolah kembali spanduk-spanduk atau enggak poster-poster atau baliho, banner gitu ya dari sisa promosi itu, tapi kan hanya segelintir, nggak banyak gitu, dan itu pun diproses lagi gitu, karena itu butuh energi juga dan itu juga butuh biaya. Mereka jadikan kayak tas, kayak jaket, kayak cover motor, cover mobil gitu, keren sih. Tapi itu balik lagi karena pengolahan sampah kita tuh masih sangat minim dan belum menjadi hal yang serius untuk dibahas di parlemen kita. Makanya kembali lagi sih ke diri kita aja, kita tuh nggak, kita mungkin bisa memberikan opini, kita bisa memberikan saran atau kritik gitu, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri sih kalau aku pribadi ya, karena itu ranah kita, ranah yang bisa kita kontrol, ranah yang bisa kita kendalikan gitu. Kalau misalnya kita sudah memberikan masukan, kita sudah memberikan opsi-opsi, tapi ternyata progres menuju untuk yang lebih minim sampah itu masih sangat jauh, kita bisa mulai dari rumah sendiri. Bagaimana kita sendiri atau rumah kita sendiri tuh meminimalisir penggunaan barang-barang yang susah untuk didaur ulang atau susah untuk digunakan kembali gitu, atau susah untuk dijual kembali gitu. Itu satu. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah oh yang paku tadi, aku ingat paku berkarat itu memang sangat sayang sekali ya, masih ada orang-orang yang promosi menggunakan paku kemudian ditancepin ke pohon ya. Sebaiknya sih sebenarnya pakai lem aci pun itu udah nempel gitu, tapi kadang-kadang karena nggak pengen lepas jadi pakai paku. Dan paku itu sebenarnya karat itu bisa menggunakan garam. Paku berkarat atau paku-paku yang kayak staples gitu kan, itu besi juga tuh, stainless gitu juga. Nah itu bisa kita masukkan atau kita campur dengan garam, nanti itu akan larut ke dalam situ. Lama kelamaan sih, setidaknya kita memiliki tempat khusus untuk mengolah sampah-sampah yang berbahaya gitu dengan menggunakan larutan garam. Jadi masih butiran gitu, kita masukin aja gitu ke situ. Tuh. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya Mbak? Bunda Fitri ya? Aku lupa. Sebentar, Bunda Liana. Iya. Iya. Tadi pertanyaan kedua tentang apa ya Bunda? Bank sampah ya. Di Oh, Indonesia iya bank sampah, ya bank sampah. Bedanya? Apakah hanya di daerah kota besar atau daerah terpencil ada nggak gitu? benar. Pertanyaan yang bank sampah. Oke, bank sampah. Bank sampah itu udah banyak banget, udah ada sekitar 600 titik di Indonesia yang ada bank sampahnya. Tapi mungkin memang masih terfokus di daerah Jawa dan juga Bali. Untuk daerah yang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera masih harus dicari dengan manual. Tapi kalau yang di daerah Jawa itu sudah lebih banyak karena inisiatif dari masyarakat yang begitu tinggi gitu. Jadi teman-teman juga bisa cek ke website kita. Kita juga punya titik-titik lokasi bank sampah. Nah siapa tahu ada di situ yang terdekat sama teman-teman. Gitu. Iya. Satunya belum loh Mbak. Ah apa satunya tuh? Yang ini tadi wait ya sebentar ya. Jadi tadi kan saya ada baca tentang circular economy life. Circular economy ya. Iya, Satu lagi ya itu kan
sih Mbak peluangnya untuk meminimalisir sampah yang ada di sekitar kita ya terutama. Mungkin Mbak Liana atau teman-teman yang seumuran aku kali ya, umur 30-an atau masih 40-an lah ya, kita pernah mengalami yang namanya minum teh botol itu pakai beling, botol kaca, Coca-Cola, minuman bersoda kayak Coca-Cola, atau misalnya Nutrisari yang bubuk itu pakai botol kaca. Iya. Oh minimal tadi deh, teh botol gitu ya. Teh botol itu kan dia sirkular ekonomi tuh. Ya, dan yang dipakai, ya dia datangin pakai truk, kita minum di tempat, botolnya simpan lagi, botolnya dijemput kan. Nah, botol itu bersihin lagi, baru buat diproduksi lagi. Itu sirkular ekonomi. Oh, oke. Berarti kayak kerat ya, misalnya satu kerat ada berapa botol minuman. Betul. Contohnya. Itu contohnya itu. Jadi sesimpel itu sih. Terus ya itu. Jadi barang-barang tuh bukan tanggung jawabnya kita sebagai konsumen itu dulu tuh. Tapi produksinya, tapi produsennya. Ya kan, makanya harganya murah karena ya mereka nggak perlu lagi membuat produk baru karena mereka udah punya dari yang udah didistribusikan, tinggal dijemput gitu kan ya, dan itu lebih murah kehitungnya sebenarnya dibandingkan harus beli lagi minyak bumi, beli lagi plastik kan, biji plastik terus produksi lagi gitu kan ya sebenarnya gitu. Tapi itu lagi kembali lagi karena lifestyle kita yang mengubah kebiasaan atau mengubah persepsi produksi. Kita pengennya yang gampang, kita pengennya bisa dibawa pulang, kita pengennya dibawa jalan. Nah, makanya produsen juga akhirnya mengikuti gimana konsumen. Nah, itulah kunci kita sebagai konsumen lagi nih. Bagaimana kita bisa memutarbalikkan lagi kenyataan bahwa kita bisa kok hidup tanpa plastik. Dan ya nyatanya, dulu sampah juga nggak begitu heboh sampai saat ini kan. Iya, betul. Jadi bukan cuman berpengaruh baik buat ekonomi, tapi juga buat kesehatan dan juga lingkungannya. Gitu. Iya. Demikian ya, Bunda Liana. Saya lanjutkan ini dari pertanyaan Bunda Eril Rizka dari Kutai Barat. Masya Allah keren banget, Kutai Barat. Bagaimana kita menangani pola belanja zero waste dengan berkelodi? Saya sudah merasakan kenyamanan berkelodi. Sementara belanja kelodi itu kan di setiap penjual dan produsen belum sepenuhnya menerapkan penjualan eco-sustaination, mulai dari pengemasan kelodi yang kita beli. Iya benar Bun, ada penjual kelodi sendiri ngemasnya pakai plastik, harusnya kan kita nggak plastik ya Bun ya. Itu mungkin yang dimaksud Bunda Eril. Kadang kan banyak sekali yang penjual kelodi tapi malah kemasannya sendiri dari plastik, mungkin gitu ya Bunda Eril. Yang kedua, haruskah membeli kelodi pre-love saja agar kita lebih zero waste, demi bijak membeli dan memakai barang, sementara kalau di pre-love kita tidak tahu seberapa baiknya pemakaian orang tersebut. Ya, gitu lagi ini. Ya. Nah, yang pertama, gimana caranya untuk memastikan jajaran kelodi kita bisa ikutan minim sampah juga gitu ya. Iya. Jadi selama aku berkelodi selama kurang lebih 4 tahun nih, aku bisa melihat bagaimana perilaku seller ya, bukan produsen, seller. Ada yang memang mereka itu melihat ada keuntungan yang bisa didapat, bukan cuma soal greennya, tapi ada keuntungan atau marginnya yang bisa dilihat. Jadi mereka nggak terlalu memikirkan soal packagingnya, yang penting laku. Tapi ada juga produsen atau seller-seller yang memang concern ke arah situ. Nah, cara sebagai konsumen kuncinya adalah memastikan kembali sebelum dikirim kita kasih notes pesan hijau, sis, atau enggak di notes-nya kan suka ada tuh kalau di Tokopedia notes-nya tuh, tolong dikemas tanpa bubble wrap dan minim plastik. Gitu. Iya. Itu bisa banget. Minim plastik ya. Minim plastik. Karena belum tentu ya mereka bisa sepenuhnya totally nggak pakai plastik gitu. Kadang-kadang masih punya gitu kan, masih punya di rumahnya gitu, masih punya di tokonya gitu. Nah, kita setidaknya kita kasih opsi atau kasih juga lebih jelas. Tolong dikemas saja dengan kardus atau dengan dus bekas. Jadi kita lebih rinci. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, dicet jualnya. Itu lebih pasti lebih menekankan lagi, walaupun nggak tahu betul atau enggak ya, tapi setidaknya itu kita ada ikhtiarnya dulu. Nah, ketika misalnya yang datang adalah belum minim sampah banget, ya kita tetap apresiasi aja. Saya senang baca di sini, saya suka dengan harganya, saya suka dengan kualitasnya, tapi mungkin ke depannya gitu. Jadi kita sama-sama yang namanya seller, yang namanya konsumen, produsen tuh karena tadi produknya udah ramah lingkungan nih. Jadi bukan lagi saling judging, tapi saling mendukung, saling support. Gitu, karena kita pengennya kita tuh punya produk atau yang ada di rumah kita tuh ya kita bisa tanggung jawab gitu, jadi kita support, lebih ke supportnya itu. Nah terus kemudian ya tadi lagi produsen, kita lihat produsennya,
sama, kita coba untuk memberikan masukan. Gimana kalau misalnya kemasannya menggunakan ini, kita bisa kasih listnya apa aja, opsi-opsinya apa aja gitu. Dan produsen yang baik, kita bisa lihat nih produsennya baiknya atau enggak support dengan konsumen gitu. Dan ternyata itu bisa dinilai plus juga kan untuk produsennya gitu. Sebagaimana aku beberapa kali memang mencoba untuk memberikan opsi, memberikan masukan gimana kalau misalnya lapisan poolnya ini nih kan masih pakai plastik nih, gimana caranya kontribusi plastiknya nggak terlalu tinggi atau gimana caranya ini bisa tetap waterproof tapi bisa lebih awet misalnya gitu. Jadi kadang-kadang kan namanya kondisi kan brodol ya gitu ya, sedih. Nah itu gimana caranya biar bisa, atau nggak kita bisa diskusi gimana caranya biar kalau itu awet gitu kan, biar nggak gampang brodol atau gimana, biar lebih klaimnya kan 5 tahun tuh, gimana bisa lebih dari itu misalnya gitu sih. Ya, terima kasih Mbak Kenny. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Nurul Hidayati, Bekasi. Bunda Nurul Hidayati ini ada 2 pertanyaan nih sebenarnya. Yang pertama ini, saya pribadi agak sulit lepas dari pospat, Bu. Karena kata orang pakai klorin itu susah cucinya. Katanya maunya nempel terus. Makanya belum berani coba-coba klorin. Nah, Bunda ini minta saran supaya dapat alasan bisa pakai klorin di webinar ini. Itu pertanyaan pertama. Saya kasih jawaban pancingan, Bun. Nanti setelah webinar nanti Bunda akan dapat e-book bagaimana cara merawat klorin, Bun. Jadi misalkan nih biar gak bau pesing gimana, ada perawatan yang namanya stripping. Nanti Bunda Nurul bisa baca-baca atau bisa pelajari di e-booknya. Pokoknya semangat ya Bunda Nurul Hidayati. Ini yang kedua, pertanyaan untuk Bunda Kenny dari Bunda Nurul juga. Kak, dari dulu itu banyak sekali orang kampanye zero waste. Tapi kenapa kok semua seolah-olah hanya tagar aja? Sementara habis ramai terus hilang. Sebenarnya peran siapa sih yang paling penting demi tercapainya zero waste selain diri sendiri? Apakah pemerintah juga perlu melakukan pembatasan secara tegas terhadap penggunaan plastik? Betul. Ya, itu pertanyaan dari Bunda Nurul. Bunda Nurul sudah menjawab juga sebenarnya itu pertanyaannya sudah menjawab sendiri itu. Yang pertama dulu ya. Yang pertama bagaimana akhirnya coba bikin trigger atau bikin mau berpindah menjadi klodi, memakai klodi. Tadi dari Bunda Fitri udah kasih kisi-kisi, kalau nanti di akhir sesi ini kita akan mendapatkan e-book bagaimana cara merawat klodi yang lengkap, kap dan sederhana. Betul Bunda Fitri? Iya. Sederhana ya. Sederhana tapi tidak membuat pusing. Terus kalau aku pribadi kalau misalnya boleh ngasih, yang pertama kita akan mendapatkan 3 manfaat ketika kita beralih menggunakan klodi. Yang pertama dari sisi kesehatan. Kesehatan nggak cuma untuk bayi tapi juga untuk lingkungan. Dari kesehatannya, tungguin ya. Bunda Nurul tahu nggak kalau sebenarnya ruam popok itu diakibatkan adanya kontak langsung antara urin anak yang mengandung garam dan kandungan zat kimia sintetis yang terdapat pada pospak atau popok sekali pakai atau pampers. Kontak, kebayang ya, klaimnya itu kan kalau pospak itu tahan sampai 5 jam, 12 jam, bahkan semalaman gitu kan bisa. Kebayang nih ya, udah kontak, terus di dalam itu ada bakteri. Ini terhadap, ya kan namanya urin kan ada bakterinya ya. Bakteri, kemudian ada zat kimia sintetis nih, yang sebenarnya bisa meresap ke kulit anak, ke darah anak, ke hormon anak. Selama berjam-jam, dibiarkan begitu saja. Apakah Bunda Nurul masih tega membiarkan bakteri yang segitu banyaknya, pasti banyak dan berakumulasi kan berjam-jam tadi, itu mengendap dan terus-menerus terakumulasi ke dalam badan anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan pospak adalah kita sebenarnya menunda anak untuk belajar tanggung jawab terhadap respon tubuhnya. Kenapa? Biasanya kalau pakai klodi nih, kan durasi habis buang air sampai meresap tuh kan agak lama ya, kayak misalnya mungkin butuh berapa detik. Sedangkan kalau pampers itu kan dia butuh cuman set gitu, kadang 10 detik udah meresap, udah kering gitu. Nah, kecepatan meresapan pospak ini yang pada akhirnya meluruhkan respon anak atau kepekaan anak untuk nantinya belajar toilet training. Nah,
Kalau misalnya udah agak susah nih, karena kan biasanya habis buang air ya kan kering. Dan nanti toilet training agak susah karena ya biasanya kering, cepat kering. Ini kok enggak, ya udah sih biasanya juga dulu pakai pampers, pakai popok juga kering-kering aja gitu. Jadi agak susah untuk bisa toilet training atau cepat toilet trainingnya. Itu yang saya alami. Jadi menggerus ya tadi ya, menggerus respon anak untuk bisa bertanggung jawab sama kepekaan tubuhnya. Yang terakhir tadi, karena nggak terbiasa untuk menjaga higienitas anaknya atau higienitas bagian genitalnya, maka jangan aneh juga ketika nanti dia gede, dia juga nggak peduli banget soal membersihin area genitalnya, apalagi lingkungan. Masuk akal nggak sih? Itu Iya. aku pelajari dari anakku dan juga anak teman-teman aku, dan juga diskusi oleh para owner Klodi, bahwa sebenarnya Klodi itu sebagai sarana kita untuk memudahkan anak tuh peka sama keadaan tubuhnya, sama kepekaan respon tubuhnya nih habis berkebit. Itu kan najis ya kalau di Islam ya. Itu harus dibersihin gitu, harus segera dibersihin. Walaupun ya kalau bisa tahan misalnya 6 jam, 8 jam, tapi itu kan pas malamnya doang. Tapi ketika siang kita kan membiasakan diri untuk cepat diganti. Karena itu tadi kita membiasakan diri untuk ya merespon tubuh anak. Kita juga lebih sayang sama anak karena kita nggak membiarkan bakteri berkembang biak di kulit anak kita, dan lebih mengajarkan dia bahwa ada proses di mana kalau kamu pengen bersih tuh bisa loh dengan cepat, bisa loh dengan durasi yang sangat cepat. Nggak usah ribet-ribet mikirin gimana sampahnya, karena kita nggak punya sampah dari Klodi itu, ya kan, kayak gitu. Jadi kalau itu yang pertama di kesehatan doang tuh. Yang kedua dari lingkungan. Tadi udah jelas ya dengan lingkungan ya. Bagaimana merusaknya pospak itu bagi lingkungan. Nah yang ketiga adalah cuannya atau dari ekonominya. Ekonominya adalah, Mbak Fitri pasti udah tahu lah ya, bagaimana kehematan kita dalam menggunakan Klodi dalam setahun pertama itu bisa sampai 2 jutaan. Atau bahkan 3 jutaan bergantung dari jenis pospak yang dipakai sampai saat ini. Itu kan kita tiap bulan beli kan, mau nggak mau gitu beli. Terus kalau misalnya habis kita beli lagi, tapi itu dibuang. Sebenarnya kita rugi gitu karena kita beli tapi untuk dibuang. Sedangkan kalau kita beli itu dipakai berkali-kali dan itu bisa dilongsorin. Bayangin nggak sih, kali bisa berhemat berpuluh-puluh juta bahkan kita. Gitu, dan sebenarnya itu bisa dialihkan menjadi sesuatu yang lebih penting, lebih prioritas untuk anak kita nanti gitu, apakah untuk makanannya atau untuk misalnya tabungannya kayak gitu, atau misalnya untuk kebutuhan yang esensial kayak aku sih buat kurban gitu ya. Karena itu bisa di switch kayak gitu, saking hematnya menggunakan Klodi. Gitu yang Wah, nggak terasa ini sudah 3:30. Oke, Masih ada waktu dah ini Bunda Mbak kayak gini. Masih ada waktu gak ini? Masih banyak pertanyaan ini sebenarnya ini. Yang di chat belum banyak yang terjawab ini. Oh, yang tadi pertanyaan Bunda Nurul juga ada satu lagi yang soal pre-love ya? Iya. Oke. Bunda Nurul, aku untuk anak kedua ini 100%-nya menggunakan Klodi pre-love. Yang pertama, aku menanyakan kepada teman-temanku atau teman-teman di Instagram, ada yang punya nggak Klodi yang masih layak pakai? Kalau misalnya ada, kalau dijual aku mau, kalaupun misalnya ngasih silakan gitu. Kemudian kalau misalnya masih butuh juga, atau misalnya yang dikasih misalnya nggak serak atau nggak nyaman, atau misalnya ada yang kurang gitu ya, karena namanya ngasih kan kita mah nerima aja ya. Kecuali kalau misalnya kita beli nih pre-love di online shop, ya teman-teman bisa coba cek di online shop kayak Tokopedia. Nah di filter itu coba yang bekasnya. Nah jangan ragu untuk menanyakan gimana kondisi dari the real Klodinya gitu. Apakah ada yang sobek, atau misalnya karet pahanya itu ada yang logor, atau ada snapnya yang copot kayak gitu. Jadi lebih terbuka juga. Nah kalau kita bisa ngeliat kan, kalau responnya jujur positif, itu juga bisa beli dengan nyaman. Tapi kalau saya teman-teman, aduh deg-degan deh, mending beli baru aja, mending repot pre-wash dulu, udah gitu pre-wash 3 kali dulu, udah gitu baru pakai gitu kan ya. Mending begitu aja daripada aku deg-degan gitu untuk beli pre-love, silahkan. Tapi kita kan ada saran untuk mencoba. Coba tuh sedikit-sedikit, karena kadang-kadang tuh ada yang kaget sama kulit karena harganya. Ya, jadi kalau menurutku sih mendingan cicil aja. Jadi misalnya sebulan ini beli 2 dulu, terus dilihat gimana. Kalau misalnya cocok, lanjutin. Kalau misalnya mau bulan depannya coba produk lain atau brand lain gitu kan, bisa juga. Jadi mempunyai beberapa opsi-opsi atau rekomendasi sendiri gitu, bagaimana berdasarkan pengalaman dan juga kebutuhan si anak gitu. Iya. Wah, bagaimana ini Mbak Rona? Lanjut ya, ini banyak pertanyaan. Nanti Mbak Keri nanti nggak ini nih, nggak selesai ini banyak pertanyaan nih. Terima kasih Bunda-Bunda. Saya kira waktunya sudah cukup karena waktu sudah menunjukkan 3:30 sore. Terima kasih atas partisipasi dari Bunda-Bunda. Yang bisa saya sedikit simpulkan, ternyata banyak cara untuk
menerapkan zero waste meskipun kita punya baby. Kita bisa gunain zero waste kit, seperti sedotan yang bisa dipakai berulang kali, atau tas yang bisa dipakai berulang kali, atau mencari produk yang bisa, produk kita usahakan, carilah kita utamakan produk yang bisa dipakai berulang kali, karena dengan itu kita sudah berusaha peduli pada lingkungan. Kalau kita termasuk orang-orang yang ya tadi memikirkan dampak apa yang telah kita konsumsi itu mengganggu lingkungan atau tidak. Tadi sempat saya lihat di chat bagaimana kalau sampah dibakar. Sampah dibakar itu nanti gas emisinya itu menyebabkan global warming, Bun. Itulah kenapa bumi semakin panas, karena tadi CO2 kalau ngumpul di atmosfer itu akan membuat lapisan di atmosfer, akhirnya matahari itu kalau sinarnya memantul, nggak bisa mantul, malah mantul lagi ke bumi. Itulah yang bikin pemanasan global atau global warming akibat pemanasan. Kalau ya saya mau nggak apa-apa lah pakai pembalut sekali pakai atau popok sekali pakai, kan nggak saya buang di sungai, tapi saya bakar. Iya, memang nggak dibuang sungai, tapi pembakaran pun bukan menjadi salah satu solusi ya Bun, menurut saya pribadi. Karena tadi ternyata emisi dari pembakaran itu malah membuat bumi semakin panas dengan adanya efek rumah kaca. Tadi ini hanya menimpal sebelum ditutup, saya hanya tadi kan membaca chat kok ada yang bertanya seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bunda. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf sekali lagi, itu murni dari saya sebagai manusia biasa. Oh ya, tadi saya belum mengenalkan diri saya. Saya Fitriani, saya owner Juragan Klodi. Bisa cek Instagram saya, Juragan Klodi. Awalnya saya pakai Klodi, sedikit cerita tadi berkaitan dengan Bunda Kenny yang cerita tentang bahayanya fosfat. Saya pernah diuji anak saya kena ISK, infeksi saluran kencing, sedikit cerita. Sampai saya harus bolak-balik nyari opini kedua, opini ketiga dokter untuk menangani anak saya yang kena infeksi saluran kencing. Di usia 3 bulan itu, kata dokter ya saya suruh menghentikan fosfat untuk beralih ke popok kain. Waktu itu belum ada Klodi, Bun. Saya malah disuruh pakai popok kain tali kayak zaman dahulu itu. Pakai popok kain aja, pakai celana biasa, biarin pipis eser-eser, tapi yang penting aman. Tapi setelah ada Klodi kan kita malah meringan ya, karena kan bebas bahan kimia. Itu awalnya saya menggunakan Klodi untuk kedua anak saya. Sedikit cerita. Ya, Bunda bisa kepoin Instagram saya di @juraganklodi. Nanti kita bisa diskusi, kami menerima konsultasi, dan selanjutnya ke Mbak Rona. Baik, terima kasih Bunda Fitri atas waktunya. Aduh, Teh Kenny materinya sangat ini sekali ya, sangat bagus sekali gitu kan. Jadi bisa membuka wawasan kita di sini semuanya ya. Terima kasih Bunda-Bunda. Kurang lebihnya kami tim dari Juragan Klodi dan Minikinis mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ya Bunda.